Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wa bihadihi ihtadal muhtadun. Ashhadu an la ilaha illallah al-waliyul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a millatahu ila yaumiddin wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali insyaallah dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan senantiasa mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin ya. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada hadis yang kelima ya. Hadis yang berbicara terkait tentang seseorang yang melakukan amalan sedekah. Tapi ketika beliaunya bersedekah tidak sesuai dengan apa yang diniatkan di awal mulanya. Nah, baik, kita akan bacakan terlebih dahulu hadis tersebut ya. An Abi Yazid man ibni Yazid ibnul Akhnas radhiyallahu anhum wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Dari Abi Yazid Ma'an bin Yazid Ibnul Akhnas. Jadi ada 3 person di sini, 1 Ma'an, kedua Yazid, ketiga Akhnas. Ketiga-tiganya adalah satu rumpun keluarga yang semuanya merupakan golongan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Apa yang terjadi di dalam kisah ini? Diceritakan bahwa qala kana Abi Yazid, suatu saat ayahku yang bernama Yazid, ini ceritanya Ma'an ya, akhraja dananira yatasaddaqu biha. Beliau mengeluarkan beberapa keping dinar yang ditujukan untuk bersedekah ya. Fawada'aha 'inda rajulin fil masjid. Kemudian beliau serahkan kepada seseorang yang ada di masjid. Seseorang yang dimaksud itu tentunya adalah orang miskin, orang yang membutuhkan. Orang miskin, orang membutuhkan, dia posisinya ada di masjid. Kemudian ketika beliau datang ke masjid, beberapa keping dinar tadi diletakkan kepada orang miskin tadi atau diberikan. Fajitu fa'akhadtuha. Kemudian uniknya Ma'an ini ceritanya dia masih kecil. Anak-anak kecil itu kan biasanya jalan-jalan, lari-lari ya, senang-senang. Bahkan seringkali anak kecil itu tidak berpikir panjang tentang sesuatu yang dia lakukan ya. Maka Ma'an ini datang ke masjid juga. Setelah melihat ada seseorang yang di tangannya ada beberapa keping dinar, diambil lagi oleh Ma'an ya. Jadi beberapa keping dinar tadi diambil oleh Ma'an. Fa'ataituhu biha. Kemudian dengan senang hati dan gembira, si Ma'an tadi ya, yang sudah ngambil beberapa keping dinar tadi, dia bawa beberapa keping dinar tadi ditunjukkan kepada ayahnya Yazid ya. Jadi ini kan kaget jadinya. Orang tuanya tadi, si Yazid tadi, bapaknya yang namanya Yazid tadi, kan inginnya bersedekah kepada seorang miskin yang dia posisinya ada di masjid. Tapi ternyata anaknya yang namanya Ma'an itu lari-lari jalan-jalan ketemu dengan orang miskin tadi, dan dia serta-merta kemudian mengambil beberapa keping dinar. Setelah diambil, kemudian ditunjukkan dengan senangnya kepada ayahnya. Mungkin kalau kita bahasanya apa? Bahasanya mungkin dia menemukan sesuatu yang istimewa ya, yaitu beberapa keping dinar. Dia berbangga dapat berapa keping dinar. Ternyata setelah itu apa? Setelah itu ayahnya ini mengatakan faqala wallahi ma iyyaka aradtu. Ya.
demi Allah, saya itu bersedekah niatnya itu diberikan kepada orang fakir miskin tadi. Tapi mengapa kamu yang ngambil, wahai anakku? Nah, jadi dia bergumam begitu ya. Artinya perasaan dia kacau jadinya. Waduh, ini saya sedekah untuk niatnya tadi adalah untuk orang fakir miskin tadi yang meminta-minta di masjid. Tapi kenapa malah justru anak saya yang ngambil? Nah gitu. Ini kan jadi masalah ya. Maka apa yang dilakukan oleh sang ayah? Fakhasamtuhu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka masalah tersebut beliau adukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia datang langsung kepada Rasulullah dan ceritakan dari awal sejarahnya ya. Saya itu sudah niat dari rumah mempunyai beberapa keping dinar dan saya ke masjid, saya akan serahkan kepada fakir miskin, tapi kemudian diambil oleh anak saya, malah anak saya gembira, senang dan menunjukkan kepada saya. Waduh, gimana nih Rasulullah? Harusnya kan nggak diambil, tapi ternyata malah balik lagi diambil oleh anak saya. Nah, ini jadi masalah. Dia khawatir apa? Khawatirnya apa yang dia niatkan di awal tidak dapat apa-apa, nggak dapat pahala sedekah. Dia khawatirnya apa? Khawatirnya amal kebaikannya sia-sia gitu. Jadi pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini satu problem ya. Mungkin kita sering mengalaminya atau mungkin beberapa kali ya. Nah, ini perlu ada solusi. Terus bagaimana hukumnya ya? Orang bersedekah ya, awalnya tepat sasaran, tapi ternyata akhirnya berubah ya, posisinya berubah ya. Ini gimana? Apakah tetap dapat pahala atau tidak ya? Maka Rasulullah SAW ketika diadukan masalah ini, beliau menjawab, faqala laka ma nawaita ya Yazid, walaka ma akhadta ya Man. Ya. Rasulullah ternyata sangat bijak dan sangat adil ya. Kemudian Rasulullah menjawab, laka ma nawaita. Wahai Yazid, engkau akan mendapatkan pahala sesuai dengan niat yang telah engkau kuatkan di awal ketika hendak bersedekah. Kemudian kepada anak kecil tadi, anaknya sendiri ya, walaka ma akhadta. Wahai Man, itu sudah jadi milikmu, nggak apa-apa ya. Nah, dan itu tidak perlu dikembalikan ya. Baik pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah kisahnya ya. Kisahnya terkait dengan kasus seorang sahabat ya yang bernama Yazid yang bersedekah dan sedekahnya itu ternyata diambil kembali oleh anaknya ya. Pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini kisah ini tadi beberapa catatan yang mungkin perlu kita tekankan adalah diantaranya apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari lafaz tadi laka manawaita ya Yazid ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa semua amalan-amalan yang kita lakukan tetap pondasinya adalah niat di awal tadi ya. Kalau seorang sejak awal niatnya baik ya dan sudah berusaha untuk melakukannya, bahkan sudah bergerak. Tadi kan Yazid tadi kan sudah bergerak, sudah melakukan bahkan ya. Maka apa yang dia niatkan sejak awal itu tetap akan dapat pahalanya secara sempurna. Ya. Akan dapatkan pahala secara sempurna, sekalipun tadi kalau kita lihat ya, tadi kan kesannya salah sasaran. Nah, karena yang diinginkan adalah orang fakir, tapi ternyata yang mendapatkan malah anaknya sendiri ya, gitu. Sekalipun demikian mungkin setiap kita mungkin kadang-kadang agak kecewa ya, tapi nggak perlu, karena kita punya pondasi dasar di dalam beramal. Apa pondasinya? Pondasinya adalah hadis Rasulullah. Jadi Yazid tadi merasa khawatir apa yang telah beliau lakukan, sedekah yang beliau serahkan kepada fakir miskin ini, khawatir kalau pahalanya hilang, amal perbuatannya sia-sia tanpa mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini tegaskan oleh Rasulullah ya, laka ya Yazid
nawaita. Wahai Yazid, tetap engkau akan dapat pahala sesuai dengan apa yang engkau niatkan di awal. Nah, inilah pentingnya ya. Para pemirsa Ibaskah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika Bapak Ibu sekalian, para pemirsa sekalian melakukan suatu amal perbuatan dan sudah diniatkan sejak awal, sudah mengkristal ya, sudah kuat, ya sudah lakukan saja. Perkara nanti ada sesuatu yang terjadi di tengah jalan, insya Allah pahala tersebut akan tetap kita dapatkan dan tidak akan sia-sia. Nah, terus bagaimana tadi anaknya yang mengambil sedekah yang sudah diserahkan oleh ayahnya? Maka anaknya itu sebetulnya juga minal mustahiqin, adalah termasuk orang-orang yang berhak menerima ya, karena anak itu di bawah tanggungan ayah ya, dan dia memang masa-masa yang memang sangat membutuhkan beberapa kebutuhan-kebutuhan yang dipenuhinya, apalagi seseorang kecil itu tidak masuk dalam kategori mukallaf ya, orang yang dibebani untuk melaksanakan syariat ya. Pemirsa Ibaskah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini juga mungkin di dalam fenomena kehidupan sehari-hari kita melihat ada beberapa kasus-kasus, case-case yang mirip ya. Di antaranya misalkan ada seseorang yang mengeluarkan zakatnya diberikan kepada seorang yang lain, dan dia mengira bahwa orang tersebut adalah min ahli zakah, atau orang yang berhak menerima zakat ya. Udah niat dari awal. Wah, misalkan si fulan dia mengeluarkan uang berapa ya, 200.000 ya, itu 200.000 saya akan zakati ya, harta saya dengan uang ini ya, 200.000 saya akan serahkan kepada si fulan atau si fulanah ya, diserahkan karena menurut pandangan dia si fulan atau fulanah tadi ya, dia itu orang berhak menerima zakat saya ya. Setelah itu diserahkan ya, diserahkan kepada si fulan fulanah dan diterima oleh si fulan si fulana. Tapi dengan berjalannya waktu ternyata dia tanya kepada tetangga, pada teman, itu si fulan fulana gimana sih ekonominya ya, dia orang yang membutuhkan atau bagaimana ya. Ternyata setelah dicek recheck, ternyata dia adalah orang kaya ya, orang yang kaya. Fatabayyana annahu ghaniyun ya. Dan ternyata dia setelah dicek itu bukan termasuk orang yang berhak menerima zakat atau min ahli zakah. Terus gimana statusnya atau bagaimana hukumnya ya? Maka statusnya zakatnya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ya dia yang mengeluarkan zakat tadi insya Allah tetap gugur kewajibannya. Nah, kenapa? Karena di awal tadi niatnya itu memang diberikan kepada orang yang membutuhkan, orang fakir miskin misalkan ya. Tapi ternyata setelah cek recheck, setelah diberikan, ternyata dia orang kaya. Jadi nggak usah ragu, tidak usah galau ya, tidak usah kemudian datang ke fulan-fulana terus mohon maaf saya ambil uangnya kembali karena ternyata Anda orang kaya. Nggak perlu ya, tidak perlu, sudah selesai saja ya. Yang penting niat kita baik, niat kita benar, niat kita ikhlas, niat kita adalah untuk melaksanakan kewajiban kita menunaikan zakat itu ya. Jadi itu ya kasus-kasus dalam kehidupan sehari-hari, dan yang semisalnya juga banyak ya. Nah, banyak yang terjadi ya, mirip-mirip seperti itu. Maka sandarnya adalah niat di awal ya. Contoh yang lain misalkan adalah jika seseorang ingin mewakafkan sesuatu ya, apa kayak ya, mau motor, mau rumah atau mau mobil atau apa, tapi ya dia tunjuk ya di dalam pikirannya, dia sudah meniatkan misalkan rumah ya, dia punya beberapa rumah ya, ada rumah ke-1, rumah kedua, rumah ketiga, rumah keempat ya gitu. Dia itu ya meniatkan untuk
mewakafkan rumah ke satu yang luasnya lebih kecil daripada rumah yang kedua, gitu ya. Luasnya lebih kecil dari rumah yang kedua. Yang kedua mungkin lebih luas ya. Ketiga mungkin luas lagi ya. Nah, maka kemudian ya, ketika dia ingin mewakafkan tadi, ternyata dia salah tunjuk ya. Dia salah tunjuk. Dia nunjuknya, saya wakafkan rumah saya yang itu, itu besar. Nah, padahal dalam pikirannya tadi adalah rumah yang ke satu, bukan yang kedua, yang besar. Maka yang jadi hukum sandarannya yang pertama tadi, sesuai apa yang terlintas di dalam pikirannya, yang sejak awal dia niatkan, yaitu rumah yang ke satu. Akhirnya yang berlaku adalah wakaf untuk rumah yang kecil ya, bukan yang besar ya. Yang diambil yang kecil, bukan yang besar, karena niat dia yang awal adalah rumah yang kecil tadi. Begitu ya. Ini kasus-kasus yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, sekedar contoh ya. Dan masih banyak yang lainnya yang bisa kita ambil ya pelajarannya, dan bisa kita konversikan dalam hukum ya. Pemirsa Ibaskah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Ada satu faedah-faedah yang lain, ada beberapa faedah yang lain yang mungkin kita bisa ambil dalam hadis ini ya. Di antaranya adalah bahwa hadis ini juga kita ambil intisarinya bahwa seseorang itu boleh bersedekah pada anaknya. Ya. Boleh bersedekah pada anaknya. Apa dalilnya? Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan dan menganjurkan agar kita ketika ingin sedekah dilihat dulu ya. Dilihat dulu bagaimana kondisi anak-anak kita, apakah termasuk anak-anak yang membutuhkan, atau istri, atau siapa yang lebih butuh daripada orang lain gitu ya. Maka boleh ya. Boleh untuk memberikannya kepada anak kita ya. Kemudian faedah yang lain apa? Faedah yang lain adalah bahwa seseorang annau yajuzu ayyu'tiyal insan waladahu minaz zakah, boleh memberikan bagian dari zakat kepada anaknya jika dia memang termasuk orang yang membutuhkan ya. Tapi yang jadi catatan adalah syaratnya apa? Bisyartin alla yakuna fi dzalika isqatun liwajibin alaihi. Tapi bukan berarti dia gugur ya. Gugur dalam melaksanakan kewajiban zakat tadi ya. Ini kebolehan menyalurkan bagian zakat itu bukan berarti kepada anaknya ya. Kebolehan menyalurkan zakat kepada anaknya itu bukan berarti menjadi gugur kewajibannya terkait dengan zakat ini ya. Jadi boleh ya, seperti seorang ingin mengeluarkan zakat ya. Kemudian dia meniatkan ya agar setelah dizakati anak itu tidak minta nafkah yang lain, nggak boleh ya. Nafkah itu tetap wajib bagi seorang ayah pada keluarganya ya. Jadi zakat tidak menggugurkan kewajibannya terhadap keluarganya ya. Jadi zakat tetap zakat ya, tapi kewajibannya pada keluarganya untuk menafkahi dari sisi yang lain ya, itu tetap wajib, harus dipenuhi ya. Kewajiban untuk membayar pendidikan SPP-nya kepada anaknya ya, yang nomor berapa kayak itu tetap wajib ya, sekalipun dia mengeluarkan zakat. Jadi jangan jadi alasan ya, tidak boleh jadi alasan dengan dia memberikan bagian dari zakat kemudian dia merasa digugurkan kewajiban lainnya terhadap keluarganya, terhadap anaknya. Nah, pemirsa Ibaskah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu beberapa poin-poin penting yang bisa kita petik pelajarannya dari hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kisah yang berkaitan dengan apa yang terjadi pada Yazid ya, seorang ayah dan anaknya Ma'an ya. Yang tadi Yazid itu merasa bersalah ya ketika mengeluarkan nafkah, yang mengeluarkan sedekahnya ya, karena yang dia tuju itu adalah orang fakir, tapi ternyata yang mengambil adalah anaknya sendiri. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan kita wawasan pengetahuan dan bisa mencerahkan pikiran kita terkait dengan
apa yang harus kita lakukan ketika ada kasus-kasus yang sama ya. Yang jelas adalah bahwa siapa saja yang melakukan amalan dan amalan itu sudah diniatkan sejak awal terkait dengan mungkin sasarannya, targetnya, tujuannya dan lain sebagainya sudah jelas, maka yang menjadi landasan adalah yang awal ya. Sekalipun ada sesuatu atau istilahnya apa dinamika lah gitu ya, suatu perubahan-perubahan yang lain ya, tapi tetap saja yang jadi landasan adalah niat yang awal pertama kali dia niatkan, dia kuatkan gitu. Pemirsa BSK TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu semoga sedikit bermanfaat. Barakallahu fikum wa nastaghfirullahal azim walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.